Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? 500 tahun menunggu sampai orang miskin masuk surga, yang kaya diapakan? Nggak ada keterangannya. Mungkin di neraka, bisa kalau mereka berdosa. Mungkin menunggu di tempat apa? Mungkin di sirat kelamaan, ya kan? Yang miskin ini karena memang sedikit yang dihisab, begitu cepatnya dia melewati sirat. Cepatnya itu kan disebutkan oleh Nabi seperti kuda yang lari cepat, seperti pelari cepat. Ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, bahkan ada yang berjalan dengan perut ngesot. Ya, keadaan orang yang melewati sirat macam-macam. Ya mungkin karena dia ngesot terus di atas sirat bertahun-tahun, ratusan tahun, ya, tapi selamat, tidak jatuh ke jahanam. Nah, sementara yang miskin itu begitu cepatnya, karena memang sedikit sekali yang dia yang dihisab. Apakah mengucapkan selamat Natal bisa murtad? Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa memang hari ini Tuhan melahirkan anak, ya udah jelas murtad semurtad-murtadnya, ya. Berarti sama dengan mereka. Atau dia meyakini nggak apa-apa, ini boleh, nggak apa-apa, ini boleh, nah, bisa terancam kufur. Nah, yang paling ringan dia yakin ini nggak boleh, ini nggak boleh mengucapkan Natal, ini haram. Tapi gimana lagi? Saya bisa dipecat, saya bisa dimutasi misalnya. Nah, ini yang paling ringan dan jelas itu dosa besar. Dalam memahami tentang berontak kepada penguasa, sebagian talabul ilm berpendapat bahwa mutlak tidak boleh, dengan berdalil Nabi dan para sahabat pada masa Mekah tidak memberontak. Apakah berdalil seperti ini ini benar? Tidak benar, karena sabda Nabi apa? Ada perkecualian enggak? Ada. Apa? Illa antarau fihi kufran bawahan. Kecuali engkau melihat presidenmu, rajamu, khalifahmu sudah nyata-nyata kafir, berarti boleh ya, bukan wajib, boleh. Kenapa Rasul dan para sahabat tidak berontak terhadap kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab? Mudah sekali jawabannya. Kalau Rasul dan para sahabat berontak melawan Abu Jahal, Abu Lahab, berarti bahasa kita apa berarti? Bunuh diri. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy mudah sekali menghabisi Rasul dan para sahabat waktu itu. Ya, begitu pula kaum muslimin yang ada di Amerika misalnya. Ya jelas presiden Amerika kafir. Boleh berontak? Boleh. Kalau berontak, ya bunuh diri, habis kaum muslimin. Nih kan? Jadi boleh itu bukan berarti harus. Nah, maka para ulama mensyarahkan apa yang diucapkan oleh Nabi tadi, illa antara fihi kufran bawahan, kecuali terlihat kekufuran nyata pada diri presidennya. Nah, dijelaskan kaum muslimin boleh memberontak. Sekali lagi boleh ya, bukan harus, dengan syarat seluruh kaum muslimin bersatu, sepakat. Yang kedua, punya kekuatan. Ya artinya ya jihad lah.
Dan ini jarang sekali, keadaan seperti itu jarang sekali. Saya tidak tahu dalam sejarah ada contohnya apa tidak. Jadi seorang khalifah atau Amirul Mukminin atau presiden, jelas-jelas kafirnya, taruhlah ketika Mustafa Kemal Pasha itu, waktu itu insya Allah kan di Turki masih mayoritas muslim ya, tahun 1900 sekian itu kan ya, nggak ada kan, nggak memberontak kan, kan kekufuran yang nyata udah si Mustafa Kemal itu waktu itu kan. Jika sudah diberi nikmat berupa harta dan kenikmatan lain, lalu tidak sengaja kufur dan sadar, apakah nikmatnya tetap bisa dicabut? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Seandainya kita berbuat salah, dan itu pasti kan, mana ada di antara kita yang belum pernah berbuat salah, lalu kita sadar, lalu kita memperbaiki diri, lalu kita bertaubat, insya Allah Allah Maha Pengampun. Apakah setiap orang kaya harus menunggu 500 tahun untuk masuk surga? Bukan begitu. Maksudnya dibandingkan dengan yang miskin. Dan sekali lagi, si kaya dan miskinnya itu derajatnya sama, pahalanya sama, gitu ya. Adapun oleh karena itu, kalau ingin bersamaan masuk surganya, atau mungkin lebih dulu yang kaya, ya jangan sama. Kan yang miskin nggak bisa sedekah, kita yang kaya sedekah yang banyak, umroh, haji, bangun masjid, bangun pesantren, begitu, supaya bisa berbarengan dengan yang fakir, bahkan bisa mendahului. Ya. Apakah harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak menjadi pemberat amal kebaikan bagi si mayat di akhirat? Ini kan perintah Nabi, ya kan, bahwa kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan cukup itu lebih baik. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita saat kita mati lalu minta-minta kepada manusia, yatakafafunan nas. Berarti kita mengamalkan perintah Nabi. Mengamalkan perintah Nabi tentu mendatangkan kebaikan. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.